Oke, jadi ini memang suguhan yang menarik yang akan diperlihatkan di dalam kontestasi demokrasi oleh teman-teman PDP jika betul-betul mendorong Anies Baswedan. Sama dengan di kasus Sumatera Utara ketika hampir dipastikan Edi Rahmayadi tidak melaju di dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara, tetapi PDIP dengan kursi yang cukup mengusung sendiri, maka PDIP lah satu-satunya partai yang mengusung Edi Rahmayadi melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Elo di channel Obi Production. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan saja kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Salam demokrasi. Nah, di video kali ini kita kembali ingin memotret bagaimana dinamika Pilgub Jakarta, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 60 ya, yang memberikan ruang yang besar bagi partai-partai politik, bukannya partai-partai besar, tapi juga partai menengah ke bawah, bahkan partai non-parlemen atau non-kursi, bisa mengusung calon kepala daerah dengan syarat memenuhi ketentuan tentunya yang telah diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pasti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini tentu memberikan kemudahan bagi partai politik untuk mengusung dan tentu juga bagi warga negara yang punya kompetensi untuk maju di dalam kontestasi pilkada di tahun 2024 ini. Nah teman-teman, ada situasi yang menarik memang di Jakarta beberapa hari ini, terutama kemarin kita lihat Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang juga pernah menjadi calon Presiden Republik Indonesia, mendatangi silaturahmi kantor DPD PDIP di Jakarta. Nah tentu ini menarik buat kita karena sama-sama kita tahu bahwa sebenarnya sebelum keputusan MK 60 ini keluar, hampir dipastikan bahwa Anies Baswedan telah gagal untuk maju kembali berkontestasi di Pilgub Jakarta. Namun setelah keluar MK 60, kartu Anies kembali bisa hidup. Namun teman-teman sekalian, kursi-kursi non-parlemen ini yang ada di Jakarta ini seperti Partai Buruh dan sebagainya, tentu meskipun mereka berkoalisi juga tidak bisa memberikan dukungan kepada Anies atau kendaraan kepada Anies karena tidak cukup suara sah 7,5% ya. Oleh karena itu PDIP lah menjadi salah satu harapan warga Jakarta agar Anies ini bisa tetap melaju di Pilgub Jakarta. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini, maka PDIP bisa mengusung sendiri calonnya. Nah ini menarik teman-teman. Pertanyaannya tentu hanya ada dua, apakah Anies Baswedan bisa diusung oleh PDIP ataukah PDIP mengusung sendiri kadernya untuk bertarung di dalam kontestasi Pilgub DKJ teman-teman sekalian. Oleh karena itu menarik pada hari ini kami lansir berita ya yang diberitakan atau ditulis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2024 yang menulis judul soal peluang gandeng Anies di Pilkada Jakarta, PDIP insya Allah. Nah, ini kabar segar ini buat para pendukung Anies Baswedan dan tentu PDIP itu sendiri di Jakarta ya. Nah, kita baca kira-kira apa yang ditulis ini setelah kemarin heboh ya, memang hampir viral ya teman-teman ya. Kedatangan Anies di DPD dan disambut dengan hangat oleh para pengurus dan kader PDIP DKI Jakarta, bahkan dihadiri oleh salah satu pengurus DPP PDIP, teman-teman sekalian. Oke, di dalam beritanya Jakarta CNBC Indonesia
duet Anies Baswedan dan PDIP kian menemui titik terang setelah Mahkamah Konstitusi menurunkan threshold dalam aturan pemilihan kepala daerah pilkada. Terbaru, PDIP buka suara terkait peluang duet dengan Anies Baswedan dalam pilkada DKI Jakarta. Insya Allah, kata Ketua DPD PDIP Jakarta, bahwa kami harus mengawal konstitusi yang benar. Kita harus mengawal demokrasi yang benar itu, yang benar. Itu aja, ucap Ketua DPD PDIP Jakarta, Adi Wijaya, dilansir dari CNN Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, Adi bersama jajarannya bertemu Anies. Dalam pertemuan itu, PDIP dan Anies memang membahas terkait Pilkada Jakarta. Selain itu, Partai Banteng dan Anies menyamakan visi dan misi, teman-teman sekalian. Ya, saya pikir ini adalah satu hal yang biasa, normal-normal saja, bahwa setiap ada proses pengusulan pencalonan oleh partai politik, tentu dulu harus ada persamaan-persamaan pandangan, visi dan misi, kemudian program ke depan, karena bagaimanapun juga terkhusus partai PDIP ini memang memiliki platform, garis perjuangan, ideologi ya, dan dikenal dengan bagaimana keberpihakannya kepada wong cilik. Nah, ini mungkin akan didiskusikan sebelum PDIP mengambil keputusan. Tetapi yang penting di sini teman-teman sekalian, bahwa kedatangan Anies Baswedan di kantor PDIP ini, Jakarta ini, memberikan bukti, memberikan sinyal bahwa ada dua sinyal yang bisa kita tangkap di sini. Yang pertama tentu adalah membuktikan bahwa Anies Baswedan serius untuk bergabung dengan PDIP atau diusung oleh PDIP. Nah, yang kedua, tentu juga ada sudah komunikasi politik yang terjalin antara tim Anies Baswedan dengan PDIP, dibuktikan dengan DPD PDIP menerima secara resmi silaturahmi politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, mudah-mudahan kedua hal tersebut bisa menjadi titik temu untuk kemajuan Jakarta. Tentu harap demikian ya, warga Jakarta yang sampai hari ini memang kalau kita lihat hasil-hasil survei masih lebih banyak yang menginginkan Anies kembali ke Jakarta. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Adi bersama jajarannya bertemu Anies. Dalam pertemuan itu PDIP dan Anies memang membahas terkait Pilkada Jakarta. Selain itu Partai Banteng dan Anies menyamakan visi dan misi. Bahwa kami harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja, ucap Edi. Adapun Anies Baswedan ditemani juru bicaranya Syahrin Hamid dan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Tom Lembong, menyambangi DPD PDI Perjuangan PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta Timur siang hari ini. Melansir Detik, kedatangan Anies langsung disambut hangat oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di video-video yang banyak beredar ya, hampir memenuhi ruang-ruang beranda mulai dari TikTok, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Memang kehadiran Anies di DPD PDIP ini memang menjadi sorotan berbagai media, teman-teman, dan tidak sedikit memang netizen-netizen mengangkat ini karena ini hal yang sangat baru di dalam demokrasi kita ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian teman-teman sekalian, saya lanjut lagi. Selamat datang Pak Anies, ucap Bambang yang langsung disambut salam dan pelukan Sabtu 24 bulan 8 2024, mengutip Detik. Nah, sebelum masuk ke dalam kantor DPP PDI, Anies meminta izin untuk menyempatkan diri salat zuhur bersama dengan kader partai PDIP. Nah, teman-teman, kelihatannya memang kemarin ini suasana di
sekretariat ya DPD PDIP ini memang kelihatannya sangat luar biasa sekali ya, penuh dengan keakraban dan memang kelihatan kader-kader PDIP ini welcome terhadap Anies Baswedan, dibuktikan dengan banyaknya yang minta sesi foto ya dan selfie. Ini mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa ada kemungkinan memang partai ini mengusung Anies Baswedan. Boleh Pak, silakan, ada musola di ujung. Nah, kita sekalian saja jamaah ajak Bambang menunjukkan musola. Keduanya lalu berjamaah dengan khusyuk. Usai sholat, rombongan kembali melanjutkan kunjungan ke DPD PDIP untuk bersilaturahmi lebih lanjut. Nah, kita lihat kemarin di dalam ruangan rapat atau di ruangan diskusi itu banyak sekali kader-kader yang ikut di dalam diskusi-diskusi tersebut, dan pada saat selesai Anies Baswedan, ada juga Masinton anggota DPR RI ini kelihatan memang senyum-senyum lebar ya. Ini mungkin menandakan bahwa ya mungkin 90% lah sudah ada titik temu ini. Namun demikian teman-teman, kalau di dalam konteks PDIP ini semua tergantung pada Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus memiliki hak prerogatif. Nah, yang kita hanya bisa tangkap, jika seandainya betul DPP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta berhadapan dengan Ridwan Kamil, maka kontestasi Jakarta ini betul-betul terjadi rivalitas yang mungkin agak sulit juga kita mengatakan setara, tetapi paling tidak kompetitif lah seperti itu ya. Dibandingkan misalnya Ridwan Kamil dengan koalisi besarnya berhadapan dengan kotak kosong, berhadapan dengan calon independen atau perseorangan ya. Karena bagaimanapun sampai hari ini, meskipun nanti mungkin yang mengusung Anies Baswedan hanya ada PDIP, ada Partai Buruh dan partai-partai non parlemen lainnya atau non kursi, mungkin kekuatannya bisa saja lebih dengan 12 partai yang telah mengusung Ridwan Kamil. Oke, jadi ini memang suguhan yang menarik yang akan diperlihatkan di dalam kontestasi demokrasi oleh teman-teman PDIP jika betul-betul mendorong Anies Baswedan. Sama dengan di kasus Sumatera Utara ketika hampir dipastikan Edi Rahmayadi tidak melaju di dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara, tetapi PDIP dengan kursi yang cukup mengusung sendiri, maka PDIP lah satu-satunya partai yang mengusung Edi Rahmayadi melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Nah, ini demokrasi ini kan menjadi pertunjukan rakyat. Kalau sudah seperti ini artinya masyarakat disuguhi pilihan-pilihan yang sama-sama kompetitifnya, sehingga siapa yang terpilih nantinya tentu itulah yang dianggap terbaik oleh rakyat. Nah, beda ketika melawan calon-calon boneka. Oke, teman-teman sekalian, kita tunggu bagaimana sikap PDIP di injury time pada saat pendaftaran. Apakah mengusung kadernya atau tetap mengusung Anies Baswedan bersama dengan kader PDIP yang kita dengar-dengar ada Pak Handi, kemudian juga ada Rano Karno ya. Kita lihat saja bagaimana dinamikanya. Yang jelas kita masyarakat Indonesia menanti ada kontestasi demokrasi di Pilgub Jakarta ini yang menarik gitu. Karena bagaimanapun demokrasi yang ada di Jakarta ini adalah merupakan wajah. Dia mencerminkan wajah demokrasi kita, karena bagaimanapun selalu saya katakan bahwa Jakarta ini masih menjadi bagian dari sentral Indonesia. Dia masih menjadi barometer demokrasi, dia masih jadi epicentrum Indonesia, sehingga seluruh penggiat-penggiat demokrasi tertuju untuk melihat bagaimana kontestasi di Jakarta. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa siapa yang lahir akan menjadi gubernur sama-sama memiliki peluang untuk maju menjadi calon presiden pada tahun 2029. Jadi kalau selama ini selalu di-framing kenapa Anies dihambat, karena Anies punya kekuatan untuk maju kembali dan mungkin saja memiliki elektoral yang lebih kuat,
itu adalah framing-framing media saja. Karena menurut saya, kalaupun Ridwan Kamil yang akan terpilih nantinya menjadi gubernur di Jakarta, maka Ridwan Kamil pun punya peluang untuk menjadi salah satu kandidat calon presiden yang kuat di tahun 2029. Malah saya katakan Ridwan Kamil ini memiliki keunggulan geopolitik karena namanya cukup bagus di Jawa Barat. Jawa Barat itu jangan salah, memiliki wajib pilih 35 juta kurang lebih seperti itu. Kalau ditambah lagi ditambah lagi elektoralnya di Jakarta, nah ini yang perlu sebenarnya dihitung juga oleh kubu Kim Plus ini, terutama Pak Prabowo ke depan ini. Karena bagaimanapun juga saya melihat Ridwan Kamil juga punya peluang ke arah itu. Barangkali demikian teman-teman sekalian, kita tunggu dinamika hari ini. Ya mungkin sudah tinggal 3-4 hari lagi sudah mendaftar di KPU ya. Enggak ya, ini tanggal 24, berarti tinggal 3 hari lagi ya. Pendaftaran pertama ya ini pada tanggal 27 dan berakhir pada tanggal 29 pukul 00 tentunya. Saya Mbak Ngilok mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.